Dan di sebelah saya sudah ada Rektor Universitas Riau, yakni Bapak Profesor Dr. Haji Munzir Hitami MA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah Bapak, hari ini kita akan membahas mengenai program dalam mengembangkan kualitas Universitas Riau. Seperti yang kita ketahui, Universitas Riau merupakan salah satu universitas yang terkenal baik di Indonesia maupun di luar, dan alumni-alumninya itu memiliki kemampuan untuk bersaing di kancah nasional. Baiklah Bapak, mengenai program pengembangan kualitas Universitas Riau ini, apa saja yang menjadi program utama Bapak untuk mengembangkan kualitas Universitas Riau? Iya, jadi kita memang bertitik tolak dengan dari visi UIN 2008-2013 ya, dimana di situ 2013 menjadi universitas yang terkemuka di Asia Tenggara yang mengintegrasikan ilmu dan Islam. Nah sekarang kan 2013 sudah lewat. Nah untuk itu visi itu ya sedikit banyaknya sudah tercapai. Kita sudah keberadaan kita sudah dikenal di tingkat ASEAN ini. Nah, tinggal sekarang tugas kita adalah memperkuat mutu kualitas kita di tingkat ASEAN ini. Inilah yang akan dikerjakan selama periode 2014-2018 untuk memantapkan kualitas kita di tingkat ASEAN. Sehingga nanti 2018 sudah ada prodi kita atau salah satu aspek yang ada kita punya itu setara dengan National University of Singapore, NUS, atau UI di Indonesia, atau UGM, atau University of Philippines. Itu jadi setara dengan itu. Tentu semua perangkat atau prasyarat yang diperlukan kita upayakan dalam periode ini 2014-2018. Nah, untuk nanti periode berikutnya sudah bergerak di bidang produktivitas untuk menuju world class university. Nah, itu di periode berikutnya. Nah, sekarang kita akan fokus meningkatkan kualitas universitas kita pada tingkat ASEAN. Kemudian Bapak, mengenai program-program yang tadi kita akan menuju world class university. Ya. Bagaimana dengan fakultas-fakultas yang sudah ada di Universitas Riau? Kira-kira program yang menjadi tujuan utama yang akan diterapkan ke fakultas, masing-masing fakultas itu apa? Yang menjadi target utama kita? Iya, jadi pertama kita itu tentu semuanya secara simultan perlu kita tingkatkan dari sumber daya, itu sumber daya manusia yang akan melaksanakan program itu, dan juga isi atau konten daripada program-program kita itu. Tentu kualitasnya perlu ditingkatkan untuk sebagai patokan untuk mengejar akreditasi, yaitu pengukuran mutu yang bisa kita capai di satu periode dengan mengundang akreditor eksternal. Kalau secara internal kita secara kontinu mengaudit terus mutu yang kita laksanakan. Secara eksternal setidaknya dari Badan Akreditasi Nasional kita mengupayakan akreditasi prodi-prodi itu meningkat, yang C menjadi B atau menjadi A, yang B menjadi A. Nah, itu untuk tingkat nasional kita. Tentu di tingkat internasional, di tingkat ASEAN itu ada badan akreditasi lagi yang akan menilai kita. Nanti mungkin pada akhir 2018 kita akan undang namanya AUNQIE, yaitu Asian Universities Network Quality Assurance. Nah, itu yang akan kita undang nanti di
di akhir 2 periode ini 2018, tentu persiapannya mulai dari sekarang akan kita lakukan. Mengenai kan fakultas, kita memiliki 8 fakultas. Ya. Kira-kira untuk berikutnya, periode berikutnya, tahun berikutnya, apakah ada lagi penambahan fakultas yang menjadi ikon kita selanjutnya gitu? Iya. Kedepannya? Ya, ada 2 fakultas yang sudah kita rancang. Satu sudah diajukan, yaitu Fakultas Ilmu Administrasi atau FIA. Yang kedua, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Dan Ilmu Kemasyarakatan, ilmu kesehatan masyarakat. Ya. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kira-kira kapan itu akan terwujud kira-kira, Pak? Ya, kita upayakan karena kalau untuk kesehatan masyarakat, untuk ilmu kesehatan masyarakat itu kita sudah mengajukan proposalnya ke Dikti, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Dikbud. Karena itu secara online kita untuk tahap 1, 2, 3 sudah dimasukkan data-datanya untuk memperoleh izin ilmu kesehatan masyarakat ini. Sedangkan untuk kedokteran sedang persiapan proposal dan kurikulumnya. Mengenai ini Pak, tadi ada prodi-prodi, kita juga harus meningkatkan kualitas akreditasi prodi kita gitu Pak. Kira-kira langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan ke depannya untuk meningkatkan akreditasi prodi? Seperti yang kita ketahui kan mengenai fasilitas, pelayanan itu sangat dibutuhkan masing-masing prodi. Iya, jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah evaluasi diri secara terus-menerus untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelemahan yang perlu kita benahi. Sekarang kan dari segi penerimaan mahasiswa kita sudah bisa menyeleksi secara baik karena banyaknya peminat yang bisa kita terima, cuma karena kita harus juga memperluas atau memperbesar daya tampung kita sehingga banyak yang bisa tertampung untuk mengejar angka partisipasi kasar perguruan tinggi yang ditetapkan oleh yang digenjot oleh pemerintah. Kemudian selain evaluasi diri, setelah itu kan kita berupaya membenahi, mengembangkan sistem pelayanan dan sistem informasi. Jadi nanti sistem informasi sekarang sudah dimulai perbaikannya. Sekarang dalam tahap normalisasi database yang dilakukan di bagian akademik untuk memperbaiki layanan administrasi dan informasi akademik. Nah, dari situ nanti kita akan mengembangkan sistem informasi yang terpadu. Jadi semuanya terpusat di suatu sistem informasi yang pusatnya di pusat informasi dan komputer. Pusat komputer dan informasi. Ya. Kemudian Pak, mengenai pelayanan yang ada tadi ya Pak ya, kita punya fasilitas yang ada di sini semuanya. Kira-kira untuk menjadi kelas university seperti periode sebelumnya gitu kan, apakah karena kita sebelumnya sudah ada beberapa yang sudah terjalankan untuk visi dan misi yang sebelumnya, kira-kira pelayanan seperti apa yang akan kita berikan agar kita benar-benar menjadi universitas yang dipandang di mata dunia? Ya, jadi pertama pelayanan di bidang pendidikan dan pembelajaran. Jadi kita sediakan kurikulum yang betul-betul efektif, yang bisa membawa mahasiswa bisa hidup dan mandiri. Ya gitu kurikulumnya yang perlu dirancang. Kemudian transfer ilmu, metode pembelajaran, kompetensi dosen yang mesti ditingkatkan sehingga mahasiswa terlayani secara baik dan mereka dapat dibantu, di mentor
dan dibimbing untuk menjadi atau untuk meraih prestasi yang lebih baik dan kemampuan yang cukup sebagai lulusan nantinya. Itu pelayanan yang prinsip. Sedangkan pelayanan untuk administrasi dan pelayanan pelayanan yang ekstra kurikuler dan pelayanan administrasi semuanya itu kita sediakan dalam sistem informasi. Sekarang sedang nanti mahasiswa mengisi KRS, mengetahui nilai dan mendapatkan transkrip nilai melalui online semua. Demikian juga dosen, materi-materi kuliah dapat disediakan, mahasiswa dapat mengakses materi kuliah, kurikulum, silabus yang akan kita online kan, sehingga mahasiswa sebelum kuliah sudah dapat gambaran tentang perkuliahan yang akan diikutinya dan dapat mengembangkannya di sumber-sumber belajar, referensi yang kita sediakan secara online juga di sistem informasi kita. Waktunya, maaf mengganggu. Baiklah pemirsa, mungkin sampai di sini saja dialog kita bersama dengan Rektor Universitas Riau, yaitu Bapak Profesor Haji Munzir Hitami MA, dan saya Juli bersama dengan narasumber serta guru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.